Oke, nih hari kita mau ngebahas tentang Raja Gibah YouTube yang di-ban di semua platform di dunia. Dari YouTube, Twitch, dan yang terakhir Twitter. Tapi gimana sih ceritanya ini orang bisa di-ban di semua platform di dunia? Gara-gara apa sih orang bisa dibenci kayak gitu? Nah, makanya gue mau ngebahas dari awal sampai akhir kejadiannya gimana nih orang bisa dibenci sama di-ban di semua platform di dunia. Dan apa alasannya? Jadi lu pada tahu ceritanya semuanya. Jadi pas tahun 2016 tongol satu YouTuber yang lumayan terkenal dalam waktu dekat yang namanya Livi. Kalau lu mau tahu di akhir karirnya dia itu dia punya 4,9 juta subscriber. Jadi pada tahun 2016 Livi ini nongol dengan gaya baru. Lo tau dia main game, terus abis itu dia ngebacotin orang, alias ngomongin orang, ngegibah begitu. Tapi banyak banget yang demen. Karena kenapa? Ya dia ngatain orang dengan kata-kata lucu, dengan gaya pembawaan yang lucu, yang humor. Ya tapi intinya ngata-ngatain orang, gibah. Dan dia bisa dapat subscriber dalam waktu dekat itu mungkin pas tahun 2016 dia udah sekitar 1,5 sampai 2 juta sampai akhir 2016 seingat gua. Terus saking banyaknya yang dia lakuin, dia ngata-ngatain orang, ngegibahin itu orang, itu saking ramenya itu sampai banyak YouTuber tuh yang ngantri pengen collab sama dia. Jadi banyak YouTuber-YouTuber tuh yang udah collab sama dia. Jadi kayak pertama mungkin mereka supaya bareng, supaya sama-sama ngetop lah bareng intinya ke si Livi ini. Tapi pas 2016 itu dia ngelakuin suatu hal yang fatal menurut gua. Jadi hal fatal ini selalu diinget sama orang sampai akhir karirnya dia. Jadi dia ngegibahin satu channel YouTube atau YouTuber yang namanya Tommy NC 2010. Tommy NC 2010 ini YouTuber, tapi emang kalau lu lihat kontennya emang aneh. Ya, gue juga gak ngerti. Jadi intinya si Tommy NC 2010 ini penyandang disabilitas. Ya, kalau kita bilang dia autisme. Dan orang banyak yang tahu Tommy NC 2010 ini lumayan terkenal karena konten dia yang aneh ini dan dia autis itu banyak yang tahu intinya. Nah, si Stevie ini ngatain si Tommy NC 2010, jadi ngeharas dia, bikin video, terus ngetawain dia gitu, ngata-ngatain. Dan dia ngarahin follower-followernya si Livi ini nih, follower-followernya ini diarahin tuh buat nyerang si Tommy NC 2010, walaupun secara nggak langsung. Ya akhirnya nyebabin Tommy NC 2010 ini orang-orang pada ngatain dia, habis itu follower-follower si Livi ini jadi kayak nyerang si Tommy NC 2010. Jadi kayak ngirim death threat gitu, ancaman buat, wah lu dimatiin lu, gue mau matiin. Terus bahkan yang lebih parahnya lagi, mereka ada yang sampai gimana ya, kayak ngebujuk si Tommy apa gitu. Pokoknya kayak ngerojok-ngerojok gitu, suruh ngatain, lu bunuh diri aja gitu. Yang sampai bikin tuh si Tommy NC 2010 itu nangis. Dan akhirnya banyak orang tahu gitu. Dan hal ini tuh ditanggepin sama follower-followernya Livi tuh sebagian besar tuh menganggap ini nggak etis. Dan beberapa YouTuber tuh yang sempat ngegedein namanya si Livi ini mulai mikir, apa mereka salahin? Mereka udah ngegedein suatu monster yang namanya Livi sampai tega-teganya ngelakuin hal kayak begini. Nah, hal ini sebenarnya Livi ini belum sadar pas hal ini kejadian ya. Jadi sampai akhirnya ini masuk ke kupingnya satu orang yang namanya Ethan alias H3H3 atau Hehe kalau lu baca. Jadi nicknya itu H3H3. Nah, si H3H3 ini begitu tahu ini langsung bikinin videonya ngebahas tentang Livi sama Tommy NC 2010. Sampai-sampai akhirnya kan kalau followernya si H3H3 ini kan nggak ngebahasnya semua tentang ini doang kan, kasus doang. Jadi penontonnya itu benar-benar banyak dari semua kalangan. Jadi mereka begitu nonton ini ngelihat si Livi ini kurang ajar banget, maksudnya brengsek banget. Sampai akhirnya tuh mereka kayak gimana ya, mulai nyerang si Livi ini dan follower-follower Livi ini banyak yang hilang subscribernya. Dan akhirnya si Livi ini karena ngelihat keadaan udah bener-bener panas dan ancur-ancuran gara-gara kasusnya Tommy NC 2010 ini. Jadi dia itu minta maaf ke semua orang karena ya katanya dia itu nggak sadar ngelakuin itu. Dan karena dia pun masih di bawah umur, jadi dia masih kecil. Jadi dia cuma sekedar mau fun dan dia nggak tahu apa yang dia lakuin itu salah. Jadi dia maksudnya nggak tahu dia ngomong apa. Dan akhirnya si Livi ini rehat beberapa lama, mungkin sekitar 1 bulan atau berapa minggu gitu.
yang akhirnya keadaan reda juga. Jadi istilahnya orang-orang mungkin udah pada mulai lupa kali ya. Dan tapi abis itu si Livi ini tetap bikin konten yang sama, ngata-ngatain orang lagi begitu. Ya abis itu dia juga masih banyak berantem sama Slack ya sama orang karena ya kontennya begitu ngegibahin orang. Ya dia pernah ribut sama Kimstar, si raja gosipnya YouTube. Abis itu pernah siapa lagi. Tapi akhirnya tuh dia kena batunya juga. Soalnya dia diekspos sama satu orang yang namanya iDubbbz. iDubbbz ini bikin konten cop alias konten yang nge-expose orang itu ada di YouTube. Ya mungkin sekarang udah dilarang ya konten cop karena katanya dia berhubungan juga sama harassment. Intinya si Livi ini diekspos tentang kejadian-kejadian dulunya yang dia ngata-ngatain orang, yang pernah si hapus juga sama si Livi itu video-videonya dihapus, yang tentang si Tommy NC semua dibahas lagi. Yang akhirnya itu bikin orang banyak ke-report si Livi dan akhirnya masuk ke telinga adminnya YouTube. Yang akhirnya videonya si Livi ini ads-nya banyak dimatiin. Dan pada sampai puncak-puncaknya itu akhir 2017 itu Livi itu akhirnya mutusin rehat, pensiun dari YouTube. Dan dia ngapus hampir semua videonya dia karena dia ngenilai katanya YouTube ini nggak ngebelain dia, jadi katanya konten-konten dia dianggap nggak ads friendly, jadi dia kena dolar kuning sama kena banyak yang ada guideline lah segala macem, dan akhirnya dia pensiun sementara. Sementara lo ya, ini belum selesai ceritanya. Dan sampai pas tahun 2018 itu dia masuk ke acaranya Kimstar. Jadi si Kimstar nanyain 2018 itu, jadi lu ngapain aja habis pensiun dari YouTube segala macem gitu. Jadi si Livi ini jawab katanya ya dia pensiun dari YouTube karena keterpaksaan gitu, karena YouTube sentimen sama dia. Dan dia katanya juga sekarang apa sih investasi saham gitu. Dan menurut versinya si Kimstar itu katanya sekarang si Livi udah jadi kaya karena investasi saham itu. Dan yang ada satu titik poin pentingnya lagi, si Kimstar ini mancing-mancing si Livi nanya katanya, kenapa lu dulu nyerang gua dan orang-orang itu untuk apa maksudnya di YouTube jadi itunya si Livi. Dan dia ngejawab dengan simpel katanya, ya itu sih bukan karena hard feeling atau apa, itu cuma karena AdSense gitu, jadi gara-gara duit. Dan ini satu titik poin yang menurut gua fatal dia ucapkan dan akhirnya jadi kunci itu buat orang-orang itu nge-expose dia ke depannya. Nah, habis itu pas tahun 2020 itu kan COVID ngelanda dunia. Jadi benar-benar orang kacau lah istilahnya, jadi pada di rumah. Nah, si Livi itu comeback pas 2020 dengan yang konten awalnya kalau nggak salah dia permasalahan si iDubbbz ya. iDubbbz ini kan pernah nge-expose dia. Terus si iDubbbz ini kena masalah karena kan dia katanya ngebiarinin pacarnya itu buat bikin account OnlyFans gitu, jadi orang-orang bisa ngelihat body ceweknya. Nah, si Livi ini ngata-ngatain, wah ternyata lu hipokrit dan lain-lain, lu dulu nge-expose gue, ternyata ya lu sim gitu, simpleton, jadi katanya kayak diperbudak sama cewek begitu. Dan ini menurut gue dia juga gila ini. Tahun 2020 ini pas dia comeback ini dia nyari gara-gara sama orang-orang yang menurut gue ya yang gede-gede followernya. Ya kayak iDubbbz, H3H3, Pokimane. Dan menurut gue itu dia salah cari lawan karena orang-orang ini semuanya punya pengaruh. Intinya punya follower yang gede dan gak segampang itu dihancurin kayak orang-orang lama. Dan si H3H3 ini kan dulu juga punya dendam lama kan kasusnya yang sama si Tommy NC 2010 itu kan dulu si H3H3 kan ngebikin videonya. Nah, si Livi ini juga nyerang H3H3. Jadi dia ngatain katanya si H3H3 itu hipokrit dan H3H3 itu kan lagi berantem juga sama Kimstar. Jadi si Livi ini kayak ngebelain si Kimstar ini dengan cara ngata-ngatain si H3H3. H3H3 ini juga nggak diem juga. Dia juga nge-expose borok-borok lamanya si Livi yang bikin si Livi ini juga sakit pala. Akhirnya orang kan banyak yang tahu juga kan, nginget lagi kasusnya Livi, banyak yang nge-report lagi. Nah, habis itu mulai deh tuh channel dia mulai kena warning sampai akhirnya katanya mau di-delete. Nah, yang lucunya lagi pas si Livi mau di-delete ini, temennya dia ini ada yang ngehubungi si H3H3 minta tolong katanya.
Jadi minta tolong channelnya si Livi ini diselamatin, tapi yang lucunya lagi goblok banget ini. Si Livi ini temennya udah minta tolong, dia minta tolong ke temennya buat ngehubungi H3H3, tapi dia postingannya itu masih ngejelekin si H3H3. Yang akhirnya si H3H3 ini sendiri itu ngebuka gitu. Kok lu minta tolong sama gue, tapi lu masih ngejelek-jelekin gue gitu. Tapi gue nggak tahu gimana. Akhirnya kasusnya ini berkepanjangan, tapi akhirnya si Livi ini nggak jadi di-ban. Jadi katanya warningannya ini udah dihapus. Tapi ini juga yang bikin si Livi ini jadi dendam banget sama si H3H3. Akhirnya tapi si Livi ini udah nganggap oke lah. Udah istilahnya ini tinggal dia serang lagi kapan waktu. Tapi dia bikin konten lagi yang ngejelekin Pokimane. Pokimane ini dijelekin sama dia, ya katanya sim, terus tukang ngibul, bener ya udah punya pacar, cuma nggak mau ini. Intinya dia merah konten, merah AdSense dari tentang Pokimane itu videonya sampai gue lupa, mungkin lebih dari 10 dia bikin video itu. Jadi tentang dia ngata-ngatain Pokimane gitu sampai banyak banget. Nah, di sini nggak ada angin, nggak ada hujan. Mendadak akhirnya channel dia tuh hilang suatu hari gitu. Jadi di-ban sama YouTube permanen dan alasannya itu harassment sama cyberbullying. Karena banyak yang report dia dan banyak yang ini. Banyak yang nggak suka lah intinya. Dan masalah ini benernya sangat-sangat gede waktu itu di sono. Sampai orang tuh yang pernah collab sama si Livi tuh yang pernah bikin video sama Livi itu ketakutan. Sampai mereka juga hapus banyak video mereka yang pernah collab sama si Livi. Jadi itu saking paranoidnya tuh mereka waktu itu sampai ngapus video-video mereka tuh yang pernah sama Livi. Lu bisa bayangin kan, jadi pada saat itu tuh YouTube benar-benar nanggapin ini masalah serius banget. Sampai dia kayaknya semua orang tuh bener-bener Livi itu mau dihapus jejaknya dari YouTube. Nah terus si Livi ini juga nggak kehabisan nakal. Dan orang juga banyak yang curigain mungkin ini idenya Keemstar atau Keemstar ini bosnya. Jadi katanya ada suatu perusahaan namanya Red Bloom itu ngontrak Livi itu buat jadi host di channelnya. Kalau kasusnya lu nggak tahu tuh dulu Keemstar juga pernah di-ban kasusnya yang si Keemstar itu witch hunt orang alias kayak nuduh orang macam-macam tapi nggak terbukti. Terus dia di-ban. Akhirnya dia bikin channel Drama Alert, dia cuma jadi hostnya. Jadi katanya yang punya channelnya itu bukannya Keemstar, tapi orang ya bosnya lah yang ada siapa gitu Drama Alert. Nah si Red Bloom ini bikin juga channel namanya Wifi. Jadi ini bosnya ini si Red Bloom dan si Livi ini sebagai hostnya aja. Tapi yang akhirnya YouTube ini menganggap masalahnya itu beda. Livi ini masalahnya gede. Karena track record historinya panjang. Dan satu lagi, itu yang orang ingat itu tentang Tommy NC, di mana dia ngerendahin orang yang punya disabilitas. Jadi YouTube langsung bertindak cepat, langsung jadi dia baru bikin channel baru, walaupun itu katanya bosnya si Red Bloom itu, langsung dihapus, jebret, hilang. Jadi bener-bener hilang channelnya, nggak ada kemana. Dan kasusnya yang dia bikin channel Red Bloom ini, yang di-ban ini, itu YouTube ngelakuin sesuatu yang namanya purge. Purge itu alias pembersihan konten-konten channel-channel itu yang berbau harassment sama cyberbullying. Yang mirip-mirip si Livi, tapi ya mungkin serupa tapi gak sama. Itu banyak channel yang di-ban karena ada pembersihan itu. Dan hal ini yang channelnya orang pada hilang, dihapus ini, yang mereka ini semuanya kesel sama si Livi. Wah ini gara-gara lu nih, gara-gara kasus lu semua jadinya orang jadi ancur-ancuran gara-gara lu gitu intinya. Nah si Livi sendiri ini akhirnya nyerah sama YouTube. Akhirnya dia pindah ke Twitch dan akhirnya dia bikin konten mungkin baru berapa hari. Kontennya pun masih sama kayak yang dulu dan dia ngedapetin mungkin sekitar 200.000 subscriber gitu di Twitch, follower dalam beberapa hari itu. Jadi mungkin pindahan-pindahan dari YouTube. Cuman adminnya si Twitch ini bertindak cepat karena mereka tahu ini bolanya benar-benar panas yang dibawa sama si Livi. Jadi kasusnya dia benar-benar hot. Jadi orang admin ini kan kalau lu ngalamin tingkatan yang gede-gedean gitu dalam beberapa hari, mereka pasti ngecek lu siapa sih, kok lu bisa secepat ini. Dan mereka baru tahu itu orang itu Livi gitu. Dan Livi ini kan emang udah terkenal soal beginian.
Dan Twitch langsung ngambil keputusan secepatnya itu buat nge-ban si Livy ini dalam sekejap. Dan akhirnya si Livy ini mainnya di Twitter. Di Twitter ya dia samalah bikin video-video sama postingan-postingan yang masih seputar yang mirip-mirip. Cuma bedanya kan kalau di Twitter lu nggak bisa upload video panjang-panjang atau lu ngepost panjang-panjang. Jadi lu cuman ngomongin tentang ini itu. Ya intinya sih dia masih begitu. Tapi Twitter sendiri pun nggak mau kena itunya panasnya dari si Livy ini. Bola panasnya dari Livy. Jadi cuma baru beberapa bulan si Livy ini akunnya emang udah lama, cuman dia baru aktif beberapa bulan abis di-ban di 2 platform itu, dia di Twitter aktif. Akhirnya mereka mutusin mereka nge-ban si Livy juga. Dan akhirnya si Livy sendiri ini cuma bisa mainnya di Instagram. Jadi cuma Instagram doang yang bisa ngasih dia. Dan gua nggak tahu, mungkin Instagram juga ke belakangnya juga bisa nge-ban dia, atau dia kalau nggak salah ada TikToknya juga. Ya mungkin mereka juga bakal nge-ban si Livy juga. Jadi bener-bener dia kayaknya track record historinya itu di semua platform itu mau dihapus. Tapi menurut gue sih semua kembali ke dia sendiri ya. Itu kan semua dia yang tanam tuh. Ya sekarang dia yang tanam, dia yang panen juga. Jadi semua orang tuh banyak yang benci sama dia, kesal sama dia, semua platform nolak dia. Jadinya ya semua itu, akhirnya itu kisahnya dia di-ban di semua platform, dibenci sama banyak orang. Ya walaupun dia sih sekarang ngomongnya katanya itu orang YouTuber itu banyak yang kayaknya gimana ya, iri hati sama dia. Ya padahal menurut gue sih ya semua salahnya dia sendiri. Oke, sekian gitu aja pembahasan dari gue. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe. Thank you.